Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kartika Rahmania Putri dari kelas PM 2023B dengan 3 digit NIM terakhir 291 Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang teori moral. Nah, penasaran bukan? Jadi disimak penjelasannya sampai akhir ya. Apa sih perkembangan moral itu? Jadi perkembangan moral merupakan proses di mana anak-anak mengembangkan sikap dan perilaku yang tepat terhadap orang lain dalam masyarakat berdasarkan norma, aturan, hukum, sosial, dan budaya. Ada 2 tokoh penting dalam perkembangan teori moral. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Jean Piaget merupakan seorang psikolog yang terkenal dengan kontribusinya dalam psikologi perkembangan. Ia menekankan bahwa anak-anak mengalami perkembangan moral dalam tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua yaitu Lawrence Kohlberg, merupakan seorang psikolog yang terkenal dengan teori perkembangan moralnya. Ia memperluas teori Jean Piaget dengan menekankan perkembangan moral pada tahapan-tahapan yang lebih kompleks. Menurut Jean Piaget, ada 2 tahapan dalam perkembangan moral. Yang pertama yaitu moralitas heteronom, di mana pada tahapan ini anak-anak menganggap otoritas sebagai suatu aturan moral yang mutlak, memiliki keterbatasan pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan, menganggap aturan moral sebagai sesuatu yang tetap, melihat hukuman sebagai balasan tanpa mempertimbangkan niat atau konteks. Kemudian yang kedua yaitu moralitas otonom, di mana anak-anak sudah menyadari bahwa aturan moral bukanlah sesuatu yang absolut. Anak-anak sudah mempertimbangkan niat di balik tindakan. Anak-anak mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang keadilan. Contoh moralitas heteronom, guru memberikan penjelasan tentang aturan di kelas yang harus diikuti oleh semua siswa dan ada konsekuensinya jika melanggar aturannya. Nah, dengan memahami aturan dan konsekuensinya, anak-anak akan belajar tentang kepatuhan. Lalu, contoh moralitas otonom, yaitu guru memberikan studi kasus tentang korupsi, di mana anak-anak diminta untuk berpikir kritis untuk memberikan solusi yang adil. Menurut Lawrence Kohlberg, ada 3 tingkatan dalam perkembangan moral. Yang pertama yaitu tingkat prakonvensional pada rentang usia 4-9 tahun, di mana individu memandang tindakan dari perspektif konsekuensi dan kepatuhan. Yang kedua yaitu tingkat konvensional pada rentang usia 10 hingga 13 tahun, di mana individu memandang tindakan dari baik atau buruknya berdasarkan konsekuensi dan menghormati aturan yang ada. Yang ketiga yaitu tingkat pasca konvensional pada usia 13 tahun atau lebih, di mana individu memandang tindakan dari perspektif hubungan sosial dan pertimbangan prinsip-prinsip moral yang lebih luas dan universal dalam mengambil sebuah keputusan. Pada tingkatan prakonvensional ada beberapa tingkatan lagi. Yang pertama yaitu orientasi konsekuensi dan hukuman, di mana konsekuensi fisik dari suatu tindakan menentukan baik atau buruknya. Contohnya, guru dapat memberikan penjelasan tentang konsekuensi negatif dari melanggar aturan sekolah. Yang kedua yaitu orientasi relativitas instrumental, di mana baik atau buruknya perilaku ditentukan berdasarkan hubungan timbal balik. Nah, contohnya guru dapat membimbing siswa untuk memilih konsekuensi yang lebih praktis dari tindakan mereka. Pada tingkatan konvensional ada beberapa tingkatan lagi dalamnya, yaitu yang pertama orientasi anak baik, di mana perilaku baik adalah perilaku yang menyenangkan atau membantu orang lain
dan disetujui oleh orang lain. Contohnya, guru dapat memberikan penguatan positif kepada siswa yang telah berperilaku baik, seperti kejujuran, kerjasama, dan berempati pada orang lain. Yang kedua yaitu orientasi, konsekuensi, dan ketertiban, di mana perilaku yang baik adalah perilaku yang disetujui oleh orang yang mempunyai kewenangan. Kualitas. Contohnya, guru dapat menegaskan kembali tentang pentingnya konsekuensi dari tindakan siswa dan menjelaskan pentingnya untuk mematuhi aturan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Ada tingkat pasca konvensional, ada tingkatan lagi di dalamnya. Yang pertama yaitu orientasi kontak sosial. Nah, apa yang benar ditentukan berdasarkan keputusan bersama atau yang telah disepakati bersama. Contohnya, guru mendorong siswa untuk membangun kerjasama yang baik dengan teman sekelasnya. Yang kedua yaitu orientasi etika universal, di mana guru menjelaskan nilai-nilai moral yang universal seperti keadilan dan kesetaraan. Penting diingat bahwa tidak semua individu dapat mencapai tingkatan pasca konvensional, karena faktor kognitif, lingkungan sosial, motivasi, dan budaya yang berbeda dalam perkembangan mereka. Jadi kesimpulannya, Jean Piaget dan Laurence Colbert sama-sama memandang perkembangan moral merupakan proses bertahap yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan perkembangan kognitif. Namun, Jean Piaget fokus pada perkembangan nilai aturan moral berdasarkan usia, sedangkan Laurence Colbert fokus pada perkembangan prinsip moral berdasarkan penalaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.